Halo semua, kembali lagi di channel Keras. Kali ini kita akan kembali informasikan mengenai lowongan kerja terbaru, di mana lowongan kerja kali ini bersumber dari PT PAL Indonesia Persero. PT PAL Indonesia Persero merupakan perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia. Berikut adalah informasi lowongan selengkapnya. Pertama adalah analis pemasok atau supply dengan ikhtisar tugas atau job summary, menyiapkan data-data pendukung dalam rangka mengevaluasi dan menganalisa atas hal-hal yang berkaitan pemasok untuk mendukung operasional pengadaan material. Kualifikasi pendidikan D3 atau S1 dari jurusan Sistem Informasi, Hukum, dan Statistika. Kedua, ada desainer ILS dengan ikhtisar tugas atau job summary, pembuatan dokumen integrated logistic support untuk produk perusahaan meliputi technical specification, technical support, dan lain-lain. Mengusulkan metode desain dan equipment untuk efisiensi produk life cycle. Pendidikan D3 atau S1 dari jurusan teknik kapal atau teknik sistem kapal. Kemudian yang ketiga ada drafter dengan ikhtisar tugas atau job summary, perhitungan desain umum sesuai prosedur, rules, dan regulation yang ada, baik dengan menggunakan komputer maupun manual, serta membuat daftar material. Untuk kualifikasi pendidikan, D3 atau S1 dari jurusan teknik mesin atau teknik sistem kapal. Keempat, ada docking undocking kelistrikan dock dengan ikhtisar tugas atau job summary, melaksanakan segala pekerjaan yang diperlukan dalam proses docking, undocking, dan mengelola sistem kelistrikan dock. Pendidikan SMK atau SMA teknik listrik. Kemudian yang kelima ada posisi docking undocking mesin dock dengan ikhtisar tugas atau job summary, melaksanakan segala pekerjaan yang diperlukan dalam proses docking undocking dan mengelola sistem pemesiran dock. Pendidikan SMK atau SMA teknik mesin. Kemudian yang keenam ada docking undocking rigger dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengangkatan atau pemindahan barang atau blok, dan memberi aba-aba pada pengoperasian kren, sarana penunjang lain. Pendidikan SMK atau SMA dari jurusan teknik dengan sertifikasi rigger. Yang ketujuh ada docking undocking lead dengan ikhtisar tugas atau job summary, mengkoordinir segala pekerjaan yang diperlukan dalam proses docking undocking dan mengelola sistem pemesinan dock. Pendidikan D3 teknik kapal atau teknik bangunan. Kemudian yang ke-8 ada evaluator asesmen kompetensi dengan ikhtisar tugas atau job summary, evaluasi dan penyusunan standar kompetensi dan mapping skill, serta metode asesmen dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, guna mendapatkan standar kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk kualifikasi pendidikan, D4 atau S1 dari jurusan teknik industri. Ke-9 ada evaluator manajemen risiko dengan ikhtisar tugas atau job summary, menyusun program-program manajemen risiko korporasi dan proyek, menyusun key risk indikator, komunikasi, monitoring, serta melakukan sosialisasi pemahaman manajemen risiko. Pendidikan D4 atau S1 akuntansi atau manajemen keuangan. Yang ke-10 ada evaluator organisasi dengan ikhtisar tugas atau job summary, perancangan, pengelolaan, dan evaluasi organisasi sesuai dengan kebijakan dan bisnis perusahaan, dalam kurung workload analysis, manpower planning, dan budgeting. Pendidikan D4 atau S1 dari jurusan teknik industri. Ke-11 ada fitter group leader dengan ikhtisar tugas atau job summary, mengkoordinir, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi kapal sesuai jadwal, mutu, dan biaya yang terkendali, melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai keahliannya. Pendidikan D4 atau S1 dari jurusan teknik kapal atau teknik kelautan. Yang ke-12 ada inspektur mutu bangunan kapal dengan ikhtisar tugas atau job summary, pemeriksaan dan pengujian mutu produk sesuai dengan prosedur yang ditentukan, melaksanakan analisa dan evaluasi dalam rangka corrective action. Pendidikan D3 atau S1 teknik mesin, teknik kapal, teknik bangunan kapal, teknik listrik kapal. Yang ke-13 ada inspektur mutu material dengan ikhtisar tugas atau job summary, pemeriksaan kedatangan material hasil pembelian impor dan lokal,
baik untuk kebutuhan produksi maupun penunjang produksi. Pendidikan D3 Teknik. Yang ke-14 ada Inspektur K3. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengawasan dan penyuluhan terhadap penerapan program-program keselamatan kerja di tempat kerja untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman. Dengan pendidikan D3 atau S1 dari jurusan teknik K3. 15. Ada juru mesin CNC dan perkakas. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, pekerjaan machining komponen rekayasa umum dengan menggunakan mesin CNC. Pendidikan D3 Teknik Mesin. 16 ada maintenance dalam kurung lead dengan ikhtisar tugas atau job summary, mengkoordinir perawatan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin-mesin produksi sesuai dengan schedule dan membantu mengadakan repair atau overhaul mesin-mesin produksi. Pendidikan D3 Teknik Mesin. 17 ada maintenance mesin dengan ikhtisar tugas atau job summary, perawatan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin-mesin produksi sesuai schedule dan membantu mengadakan repair atau overhaul mesin-mesin produksi. Pendidikan SMK atau SMA Teknik Mesin. 18 ada maintenance listrik dengan ikhtisar tugas atau job summary, pemasangan, pengujian, inspeksi, dan perbaikan peralatan listrik dan sistem kontrol, instalasi listrik berdasarkan prosedur dan standar. Pendidikan SMK atau SMA Teknik Listrik. 19 ada pemrogram komputer dengan ikhtisar tugas atau job summary, menganalisa, merancang logika, kodifikasi, membuat flowchart sesuai dengan sistem spesifikasi, dan membuat program, tes program, serta memelihara atau memodifikasi program pada tahap implementasi. Pendidikan D3 atau S1 Sistem Informasi. 20 ada pengadaan barang dan jasa dalam kurung General Affairs. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan umum dalam kurung General Affairs, mulai dari estimasi budget HPS, penilaian kualifikasi vendor terhadap standar yang ditentukan PT PAL, negosiasi, hingga pembuatan kontrak kerjasama. Pendidikan D3 atau S1 Teknik. 21. Pengadaan jasa, produksi, dan dukungan dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengadaan jasa untuk kegiatan produksi dan dukungan produksi, mulai dari estimasi budget HPS, penilaian kualifikasi vendor terhadap standar kompetensi yang ditentukan PT PAL, negosiasi, hingga pembuatan kontrak kerjasama. Pendidikan D4 atau S1 Teknik, Hukum, Statistika, dan Sistem Informasi. 22. Pengadaan material dalam kurung produksi. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengadaan material untuk kegiatan produksi mulai dari estimasi budget HPS, penilaian kualifikasi vendor terhadap standar yang ditentukan PT PAL, negosiasi, hingga pembuatan kontrak kerjasama. Pendidikan D4 atau S1 Teknik atau Manajemen Logistik dan Statistika. 23. Pengelasan. Ikhtisar tugas atau job summary, pengelasan konstruksi utama, komponen maupun fasilitas penunjang di kapal. Pendidikan SMK atau SMA Teknik dengan sertifikasi pengelasan. 24. Ada pengelola anggaran dengan ikhtisar tugas atau job summary, penyusunan rencana anggaran, mengelola dan mengendalikan anggaran, membuat laporan keuangan, melaksanakan fungsi administrasi keuangan dan umum. Pendidikan D4 atau S1 jurusan akuntansi. 25. Pengelola pajak dengan ikhtisar tugas atau job summary, menyiapkan data-data, membuat rekapitulasi, mengumpulkan bukti potong, dan mengelola data-data pajak. Pendidikan D3 atau S1 perpajakan atau akuntansi. 26. Perencana pekerjaan. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, perencanaan pekerjaan yang berkaitan dengan jadwal produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, berdasarkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Pendidikan D3 atau S1 jadi jurusan teknik mesin, teknik sistem kapal. 27. Protokol. Ikhtisar tugas job summary, mempersiapkan dan menyelesaikan acara penyambutan atau penerimaan tamu-tamu perusahaan sesuai dengan klasifikasinya, masing-masing VVIP, VIP, customer, dan lain-lain, untuk skala lokal dan nasional. Pendidikan D4 atau S1 jurusan hubungan internasional, akuntansi atau manajemen.
28. Rekayasa produksi kapal. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pekerjaan manufaktur meliputi fabrikasi dan konstruksi hingga dihasilkannya produk jadi secara efektif, efisien, dan optimal, bermutu dan tepat waktu, serta mengadakan langkah pemecahan masalah yang timbul di lapangan. Pendidikan D4 atau S1 dari jurusan Teknik Kapal, Teknik Sistem Kapal, dan Teknik Mesin. 29. Sekretaris. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, pengendalian dan optimalisasi aktivitas dukungan manajemen yang meliputi kegiatan administrasi perkantoran, kerumah tanggaan, anggaran, pelayanan, dan korespondensi. Pendidikan D3 atau S1 akuntansi, manajemen ekonomi atau kesekretariatan. 30. Teknisi elektronika atau sistem kontrol. Dengan ikhtisar tugas atau job summary, instalasi pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan deteksi. Peralatan elektronika meliputi navigasi, komunikasi, sensor, weapon, command, serta pengembangan sistem pemeliharaan elektronika kapal. Pendidikan D3 Teknik Elektronika. 31. Teknisi kelistrikan kapal dengan ikhtisar tugas atau job summary mengkoordinir melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan kelistrikan kapal sesuai jadwal, mutu dan biaya yang terkendali, melaksanakan pekerjaan kelistrikan sesuai keahliannya. Pendidikan D4 atau S1 jurusan Teknik Listrik. 32. Ada teknisi komputer dan jaringan dengan ikhtisar tugas atau job summary, maintenance hardware komputer dan memelihara sistem jaringan. Pendidikan SMK atau SMA dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dan yang ke-33 ada teknisi mesin / kelistrikan umum dengan ikhtisar tugas atau job summary, perawatan / pemeliharaan terhadap pemesinan dan kelistrikan atau utilitas sesuai schedule dan membantu mengadakan repair atau overhaul. Pendidikan SMK atau SMA jurusan Teknik Mesin, Teknik Mekanik, dan Teknik Listrik. Adapun untuk diperhatikan untuk teman-teman semua bahwa pendaftaran dilakukan secara online dengan mengirimkan berkas ke alamat email yang telah ditentukan. Untuk pengisian form dan pengumuman lengkap tersedia di deskripsi. Sekian pengumuman kali ini, nantikan informasi lowongan kerja selanjutnya. Sekian dan terima kasih.